warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai menyampaikan tausiah, saya ajak semua santri, anak-anakku bersama semua asatidz, semua pembina, semua pengurus yayasan, kepala-kepala madrasah, kita bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nyatakan bersama, Jihad Santri Jaya Negeri, Jihad Santri Jaya Negeri, Jihad Santri Jaya Negeri, bebaskan Al-Aqsa, bebaskan Al-Aqsa, bebaskan Al-Aqsa. Alhamdulillahil qail fi kitabil aziz, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Masyayikh, pimpinan yayasan, pengurus yayasan yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala madrasah, para asatidz, ustadzat, hadirin, anak-anakku, para santri, putra maupun putri yang saya cintai. Alhamdulillah, Allah anugerahkan berkah kepada kita bersama. Saat ini kita bisa kumpul di halaman madrasah, di halaman pondok pesantren kita. Alhamdulillah. Keinginan kita yang pertama adalah syukur kita kepada para alim ulama kita, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren terdahulu yang melahirkan resolusi jihad. Itulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tanggal 22 Oktober mempermaklumkan satu buah resolusi. Itulah resolusi jihad. Anak-anakku, para santri yang saya muliakan, yang saya cintai, kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup pemikiran bahwa yang paling besar jasanya untuk kemerdekaan negeri ini adalah tokoh-tokoh para santri terdahulu yang dimotori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan semua pimpinan-pimpinan para alim ulama, para pimpinan pondok pesantren di Indonesia. Itulah yang ikut berjuang dengan semboyan jihad santri, melaksanakan ayat Al-Quran, jahidul kuffar, ayat Al-Quran, qatilul ladzina kafaru, berjihadlah kalian merebut kemerdekaan dari orang-orang kafir yang datang menjajah negeri ini. Itulah yang memotivasi lahirnya resolusi jihad untuk para santri. Kita tidak bisa tidak ingat Hasyim Asy'ari adalah ulama besar, diikuti oleh putra beliau Wahid Hasyim, termasuk salah satu di antara panitia 9 yang menggodok Piagam Jakarta
sekalipun kemudian Hari Piagam Jakarta tidak diberlakukan dengan dekret presiden, tetapi yang ada pada pikiran kita sudah ada nilai-nilai yang dikembangkan oleh para alim ulama untuk mendasarkan kehidupan berbangsa dengan dasar agama. Piagam Jakarta tidak hanya untuk kejayaan kaum muslimin, tapi untuk kejayaan negeri. Tetapi kemudian datang apa yang kita kenal dengan dekret presiden, menyebabkan Piagam Jakarta tidak berlaku. Namun dari sisi nilai, dari sisi jiwa, semua kita tetap harus tertanam dalam diri kita bahwa kewajiban kita menunaikan ajaran agama kita, membela negeri dengan dasar jihad, pengertian yang mendalam pada diri kita masing-masing. Itulah sedikit tentang jihad santri jaya negeri. Bagi santri, kata-kata jihad bukan sesuatu yang asing. Kalian insya Allah hafal hadis yang sering kalian dengar daripada asatidz. Man kharaja li talabil ilmi bahwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapapun yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia adalah dalam jihad fisabilillah. Jadi kalau santri tidak asing kata-kata jihad bagi mereka, lebih-lebih santri Nurul Hakim, jiwa jihad harus tetap ada. Jihad dalam pengertian mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan untuk kejayaan negeri di masa depan. Itu yang pertama. Negeri kita saat ini berada di dalam persimpangan. Ini yang patut dipahami oleh anak-anakku semua, oleh para santri. Persimpangan pemikiran. Komunis pun tidak bisa kita tutup mata, sedang berupaya untuk bangkit kembali di negara kita ini. Di samping ada pemikiran-pemikiran yang tergeret kepada bentuk sekulerisme, liberalisme dalam pemikiran keagamaan, maka disinilah santri dengan berjihad mendalami akidah, mendalami syariah, mudah-mudahan memiliki kekokohan, menjadi terdepan dalam membela negara untuk tetap menjadi anti komunis, anti sekuler, dan untuk tetap berjuang menegakkan kejayaan negeri berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Islamiah. Sanggupkan para santri seperti itu? Sanggupkah para santri seperti itu? Berjihad untuk kejayaan negeri? Sanggup? Berjihad untuk kejayaan negeri? Alhamdulillah, kita optimis melihat wajah-wajah santri Nurul Hakim, baik putra maupun putri, hadir di tengah-tengah halaman pondok pesantren kita untuk memantapkan satu komitmen jihad santri jaya negeri. Yang kedua, kita berkewajiban nuhibbu ma yuhibbullah wa rasuluh. Kita cinta kepada apa saja yang dicintai oleh Allah, apa yang dicintai oleh Rasul. Ketahuilah anak-anakku para santri, yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul adalah Masjidil Haram Makkah, Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Sampai baginda Nabi katakan, la tasuddur rihal illa ila thalathati masajidah. Jangan kalian sengaja berbiaya, berlelah-lelah untuk bermusafir pergi ke tempat yang jauh, kecuali untuk ziarah kepada 3 masjid. Masjid pertama adalah Masjidil Haram yang di Mekah, yang kedua Masjid Nabawi yang di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Haram, jutaan kaum muslimin bebas bertawaf di dekat Ka'bah, bebas tawaf beriktikaf di Masjidil Haram. Setiap tahun jutaan kaum muslimin seluruh dunia penuhi Masjidil Haram, iktikaf dan tawaf dan sa'i. Itu Masjidil Haram Mekah.
Begitu juga Masjidil Haram Madinah, minimal 900.000 per hari hadir di Masjid Nabawi Madinah untuk iktikaf, menunjukkan kecintaannya kepada masjid yang dicintai oleh Allah, masjid yang dicintai oleh baginda Rasul. Ziarah ke makam Nabi, duduk di Raudhah bebas 900 orang per hari, bergilir setiap hari. Itu kedua masjid. Satu hal yang harus menggugah rasa sedih kita, rasa prihatin kita, dan sekaligus menggugah jiwa jihad kita secara keseluruhan. Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, masjid yang dicintai oleh Allah, masjid yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah nyatakan dalam ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah Isra berangkat dari Masjidil Haram, Rasulullah Mi'raj berangkat dari Masjidil Aqsa. Itu kemuliaan Masjidil Aqsa yang saat ini seorang pun di antara kita orang Indonesia sulit untuk ziarah ke Masjidil Aqsa. Tidak serami, tidak bisa sebanyak apa yang terjadi di Mekah maupun Madinah. Masjidil Aqsa lebih-lebih hari ini mulai berada dalam cengkeraman Zionis yang lebih dalam lagi. Mereka membombardir Gaza. Gaza, wilayah di mana Masjidil Aqsa ada di situ. 5.000-an syuhada sudah berguguran di sekitar Masjidil Aqsa. Dan sejak tahun 60-an, tahun 40-an bahkan, Yahudi sudah berupaya bagaimana dengan program yang sistematis dari sekian kurun waktu. Mereka kemudian pernah satu saat 1 ton bom diletakkan di Masjidil Aqsa, tapi Allah jaga, Allah pelihara tidak meledak. Seorang Yahudi keturunan Australia sengaja datang untuk membuat terowongan di bawah dasar Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk merobohkan Masjidil Aqsa. Saat ini tidak sekedar sebuah program tertulis, tetapi sebuah program yang sedang dilaksanakan oleh Yahudi Israel. Untuk apa? Untuk menghancurkan Al-Aqsa, untuk membumi hanguskan Palestina. Palestina adalah negara para nabi. Al-Aqsa adalah tempat baginda Nabi memimpin salat berjamaah bersama semua Nabi dan Rasul. Saat ini kemudian berada dalam cengkraman Yahudi, cengkraman Nasrani. Itu merupakan sebuah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Oleh sebab itu jangan ada anak-anak para santri yang tidak punya keprihatinan, yang tidak punya kepedulian, yang tidak punya rasa sedih terhadap apa yang sedang dialami. Kalian insya Allah sudah diputarkan video di mana anak yang usia 3-4 tahun justru tidak ada makanan yang dia makan selain rumput. Tangan kanannya memegang rumput, tangan kirinya memasukkan ke mulut. Itu pengalaman yang dialami anak yang usia 3-4 tahun. Orang-orang tua sudah tidak punya makanan. Orang-orang tua bergelimpangan karena lemah tidak makan. Belum lagi kemudian kehancuran rumah sakit di Gaza, kehancuran wilayah Gaza akibat bombardir yang dilakukan oleh kalangan Zionis Israel. Jadi kalau ayat yang dibacakan tadi, lan tardo angkal Yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak sekedar diinginkan kita masuk Yahudi, tidak kita masuk Nasrani, tidak sekedar itu. Bila perlu hancur Islam ini, hancur Mekah, hancur Madinah, hancur Israel, Palestina. Itu justru yang diinginkan, tidak sekedar umat ini masuk Yahudi, masuk Nasrani, tapi lebih jauh dari itu, kehancuran generasi, kehancuran pikiran generasi yang ke depan, supaya yang hidup di tengah-tengah kehidupan dunia adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berpikir dengan pemikiran Yahudi. Itulah sekuler, itulah liberal. Inilah para santri, anak-anakku semua, kondisi kita saat ini. Oleh sebab itu semua kita saat ini sudah disiapkan
kotak-kotak amal, supaya segera kita punya langkah nyata membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestin. Ibu-ibu hamil, tidak sedikit yang kemudian puasa sasak menyelawuk, tidak sedikit yang kemudian keguguran. Karena apa? Terkejut dengan bom yang dijatuhkan di Gaza. Tidak sedikit orang-orang tua bergelimpangan di bawah reruntuhan. Ada yang masih hidup, tetapi hidupnya itu tinggal menunggu ajal tiba. Ada yang memang sudah bergelimpangan menjadi mayat. Itulah kondisi yang ada di sekitar Gaza. Dan saat ini mereka berprogram untuk dengan alasan akan menghancurkan Hamas, tapi hakikatnya adalah menghancurkan Islam dan umat Islam yang ada memiliki komitmen kecintaan kepada Masjidil Aqsa dan Palestina. Di situ Baitul Muqaddis, disitulah kehadiran Nabi dulu mengawali Mi'raj menghadap kepada Allah yang Maha Mulia. Ini mari kita tunjukkan kepedulian kita anak-anakku semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan golongan kami orang yang tidak punya kepedulian terhadap sesama kaum muslimin. Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsilil jasad idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam mereka menjalin kasih sayang, menjalin saling cinta, mencintai, saling sayang, menyayangi, bagikan satu tubuh, satu bagian tubuh yang sakit, semua meriang, panas, solidaritas terhadap yang sakit. Saudara kita menderita di Palestina, kita harus merasakan sakitnya, kita harus merasakan pedihnya, kita harus merasakan bagaimana anak-anak, bagaimana orang tua yang kemudian tidak bisa makan, tidak bisa hidup nyaman. Itu yang harus tumbuh pada diri kita bersama. Saya kira ini mudah-mudahan anak-anakku semua para santri sekali lagi mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cintai Masjidil Aqsa. Semua umat Islam termasuk santri harus cinta kepada Masjidil Aqsa. Rasulullah dicintai, ia pun berisra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, baru naik ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermakna bangkitnya bagi satu semangat jihad yang terus-menerus ada pada santri. Jihad dengan rajin ngaji, jihad dengan rajin berdoa, jihad dengan rajin ibadah, supaya kalian memberi jaminan kejayaan negeri sesuai dengan nilai-nilai Islamiah di masa depan. Tanpa generasi saat ini ngaji, tanpa generasi saat ini ibadah, sulit jaya negeri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang saya bisa sampaikan, semoga bermakna adanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita bersama dan Allah bantu pejuang-pejuang Palestina. Sekali lagi mari kita pakaikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jihad santri jaya negeri. 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 Bebaskan Aqsa. Bebaskan Al-Aqsa. Bebaskan Aqsa. Bebaskan Al-Aqsa. Bebaskan Al-Aqsa. Bebaskan Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.